Ini adalah hari yang indah dan tenang di East Blue. Kapal bajak laut rambut merah berlayar dengan kecepatan penuh menuju desa kincir angin. Shanks baru saja mencuri buah iblis yang sangat langka dari kapal pemerintah dunia dan harus bersembunyi untuk sementara waktu di perairan terlemah di 4 lautan. Mereka akhirnya berhasil melepaskan diri dari marinir dan sekarang keadaan sudah aman dan damai. Yah, tapi tepat di depan mereka tampak terlihat ada orang tenggelam yang berpegangan pada sepotong kayu apung. Para bajak laut rambut merah segera menariknya ke atas, dan jelas dia adalah sesama bajak laut dengan rambut panjang berwarna hitam, bandana merah, dan eyeliner yang sepertinya menentang lautan dengan tetap memakainya dengan sempurna setiap saat. Dan setelah memuntahkan air dari mulutnya, orang asing itu memperkenalkan dirinya dengan mengatakan ini adalah hari yang akan selalu Anda ingat sebagai hari di mana Anda menyelamatkan Kapten Jack Sparrow. Yah, benar sekali, ini adalah persilangan bajak laut raksasa. Kami melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa yang sudah lama ingin saya jelajahi. Jadi hari ini kita akan melihat apa yang mungkin terjadi jika bintang dari franchise Pirates of the Caribbean itu entah bagaimana melarikan diri ke dunia One Piece. Dengan kata lain yang jadi pertanyaan adalah seperti apa kru dari Jack Sparrow? Buah iblis apa yang akan dia makan? Apakah dia punya haki penakluk? Dan tentu yang terpenting, bisakah Jack Sparrow benar-benar menjadi raja bajak laut? Nah, di desa kincir angin di party bar bersama dengan bajak laut rambut merah, Jack Sparrow mulai mempelajari situasi dan kondisi di lingkungan barunya karena dia sekarang sudah tidak lagi berada di Kansas atau Karibia. Setelah melihat seorang anak berpenampilan sangat hiperaktif di mana tubuhnya terlihat seperti karet, disitulah dia sebenarnya baru pertama kali mengetahui tentang buah iblis dan mengenal anak hiperaktif ini yang tentunya kita kenal sebagai Monkey D. Luffy, dan persaingan yang sangat serius mulai muncul dengan Jack dalam memperebutkan gelar Raja Bajak Laut. Hei, siapa anak ini yang berani-berani mengatakan bahwa dia akan menjadi Raja Bajak Laut di hadapan Kapten hebat Jack Sparrow? Namun di sini yang terpenting, Shanks bercerita tentang harta karun legendaris mantan kaptennya yaitu One Piece. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui, One Piece adalah kisah tentang memperjuangkan impian kalian sendiri, dan harta karun One Piece adalah representasi tertinggi dari kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan yang mungkin dicari oleh seorang bajak laut. Jadi jika Jack Sparrow hidup di dunia One Piece dan bukan di dunia Disney, lalu apa sebenarnya mimpi dari Jack Sparrow? Yah, lucunya menurut saya tujuan sebenarnya tidak akan banyak berubah dari ambisinya di film Pirates of the Caribbean. Kalau dipikir-pikir, Jack Sparrow sebenarnya sangat mirip dengan Luffy dalam beberapa hal. Pertama, keduanya pada dasarnya mencari kebebasan dan petualangan. Luffy tidak ingin menjadi raja bajak laut agar bisa menguasai semua orang di lautan dengan tangan besi. Tapi Luffy sangat ingin menjadi raja bajak laut karena seorang raja bajak laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Singkatnya, Luffy sebenarnya hanya ingin melakukan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau, dan dia ingin menyebarkan kebebasan itu kepada sebanyak mungkin orang, setidaknya selama mereka tidak menggunakannya untuk menyakiti teman-temannya atau merampas makanannya. Dan jika dipikir-pikir, anehnya, Kapten Jack Sparrow pada dasarnya memiliki tujuan yang sama persis. Dia hanya ingin hidup dengan kebebasan sebanyak mungkin dan berlayar berkeliling lautan untuk melakukan petualangan. Oleh karena itu, meskipun kepribadian mereka mungkin sangat berbeda pada pandangan pertama, namun tujuan Jack pada dasarnya sangat identik dengan tujuan Luffy. Dengan begitu, jelas membuatnya cocok dengan cerita karena dia juga akan mencari One Piece bukan karena dia ingin menggunakan gelar Raja Bajak Laut untuk memerintah orang lain. Dia hanya akan menghabiskan waktu hidupnya dalam petualangan menemukan harta karun terbesar di dunia. Nah, jika Anda pernah menonton filmnya, Anda mungkin tahu bahwa film Pirates of the Caribbean juga menampilkan Jack Sparrow yang berburu segala jenis harta karun legendaris dan artefak mistis. Jadi pencarian One Piece pada dasarnya akan menjadi pilihannya sendiri. Dan tentu saja, jika ada banyak emas yang disimpan di One Piece, itu akan menjadi nilai tambah yang besar karena Jack juga bisa membeli persediaan rum seumur hidup, dan rum tidak akan pernah habis lagi. Yah, karena dia tipe karakter baik yang agak kacau dan netral, Jack akan menghargai Shanks yang membiarkannya tetap di kapal. Tetapi ketika ditawari posisi di krunya, dia mungkin akan menolak. Lagi pula, pasukan rambut merah tidak cukup besar untuk menampung 2 kapten. Jadi Kapten Jack Sparrow tentu saja membutuhkan kapal dan awaknya sendiri. Tapi pertama-tama, dia akan membutuhkan sedikit kekuatan. Sekarang dia telah dipindahkan ke dunia One Piece di mana orang-orang dapat dengan santai menebas dan menghancurkan seluruh kapal perang, sepertinya menjadi pria yang biasa-biasa saja tidak cukup baginya untuk dapat mewujudkan tujuannya. Namun, untungnya, dia tahu cara mendapatkan hal itu. Shanks memberinya tumpangan ke Lockdown, memutuskan untuk memulai perjalanannya ke Grand Line sendirian. Tapi begitu Shanks pergi, Jack merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda yang selama ini dia rahasiakan, yaitu kompas ajaibnya. Karena untungnya ketika dia tersedot ke dunia One Piece dia membawa harta berharganya. Alat praktis ini tidak mengarah ke utara atau selatan melainkan mengarah langsung ke apapun yang paling diinginkan penggunanya. Dan saat ini yang paling diinginkan Jack adalah buah iblis. Dia mengira Shanks mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi dari Angkatan Laut, jadi kompas yang dimilikinya langsung mengarah ke lokasi pangkalan Angkatan Laut terbesar di East Blue. Namun, untuk benar-benar menyelinap masuk, dia pasti membutuhkan semacam pengalih perhatian. Dan tampaknya di tengah Lockdown ada sebuah monumen penting, tempat di mana Goldie Roger Raja Bajak Laut pertama kali dieksekusi.
Jadi, dengan gaya khas Jack, menggunakan pedang yang dia ambil dari toko senjata yang berlokasi strategis di mana Zoro kemudian mengambil pedangnya, Jack sekarang melanjutkan operasi rumit dengan memotong salah satu kaki dari tempat eksekusi. Kemudian dia dengan cepat berlari ke pintu masuk pangkalan angkatan laut, menunjuk ke arah monumen dengan tatapan penuh kekhawatiran di matanya dan dengan suaranya yang paling meyakinkan berkata, "Oh tidak, lihat, benda itu terjatuh, kalian harus segera melakukan sesuatu prajurit marinir yang terhormat." Yah, tentu saja, seluruh rombongan marinir keluar dari pangkalan dan Jack menggunakan kesempatan yang tepat itu untuk menyelinap ke ruang harta karun, di mana dia memang menemukan peti berisi buah iblis. Namun, sialnya tangan seseorang sudah menembus dadanya. Dia telah dikalahkan dalam kesempatan ini oleh orang yang akan menjadi kru pertamanya. Jack Sparrow sangat bingung karena orang yang merampok marinir ini mengenakan seragam angkatan laut. Dia memanfaatkan kesempatannya, mengatakan berhenti di situ. Jelas sekali bahwa Anda bukanlah seorang marinir, melainkan seorang bajak laut yang menyamar. Anda dapat melihat bahwa saya berpakaian seperti bajak laut. Namun kenyataannya ternyata saya sebenarnya seorang marinir berpangkat tinggi dan sekarang saya berpikir untuk menahan Anda. Tapi hari ini aku sedikit bermurah hati jadi serahkan buah iblis itu dan aku akan melepaskanmu dengan mudah. Namun saat orang asing itu berbalik, jaket lautnya yang terbuka justru memperlihatkan tanda berbentuk X raksasa di tubuhnya. Karena orang ini tidak lain adalah Diaz Drake. Dia sebenarnya telah memutuskan untuk mengunjungi rekan lamanya yang juga seorang marinir yang muak dengan sistem, dan kemungkinan anggota SWORD lainnya itu adalah Smoker. Secara kebetulan, ini adalah hari di mana Drake memulai misi panjangnya untuk menyamar sebagai bajak laut. Dan tolong jangan tambahkan saya pada fakta bahwa kami sebenarnya belum memiliki konfirmasi bahwa Drake dan Smoker pernah berbicara satu sama lain, apalagi apakah Drake pernah muncul di Lockdown. Kami akan memperluas timelinenya sedikit saja sehingga kru Jack Sparrow akan menyesuaikan dengan karakternya. Lalu, saat Drake berubah menjadi Allosaurus yang menakutkan. Yah, jika Anda belum tahu, Oda sebenarnya sudah sangat jelas bahwa transformasi Drake adalah Allosaurus bukan T-Rex. Jack Sparrow akhirnya menyadari kesalahannya sendiri. Sebenarnya, Anda tahu, saya juga seorang bajak laut dan penjahat jahat, jadi mungkin sebaiknya kita bekerja sama saja. Dinosaurus itu melangkah semakin dekat, giginya yang tajam mulai mendekat. Wah, gigimu bagus sekali, kata Jack, tapi untungnya suara lain dari belakangnya menyelamatkannya tepat pada waktunya. Jadi Anda telah berubah menjadi pengkhianat, kata Kapten Smoker kepala pangkalan angkatan laut Lockdown. Detik berikutnya, pertarungan epik terjadi antara Smoker dan Drake, sementara Jack terjebak tepat di tengah pertempuran. Untungnya, seperti yang selalu terjadi, ini adalah pengalihan sempurna yang dibutuhkan Jack untuk mengambil buah iblis dari peti, dan mengetahui bahwa dia tidak dapat mengimbangi semua kemampuan supernatural yang terjadi di sekitarnya, maka dia langsung menggigit buah itu karena dia memang membutuhkan kekuatan saat itu juga untuk bisa keluar hidup-hidup. Namun pertanyaan sebenarnya adalah buah iblis apa yang sebenarnya cocok untuk Jack Sparrow? Karena ada beberapa ide yang saya punya tentang hal ini. Seperti pada awalnya saya pikir buah rum-rum sepertinya pilihan yang bagus. Maksud saya pada dasarnya fungsinya seperti versi yang lebih spesifik dari buah alkohol milik Vasco Shot. Pada dasarnya Vasco Shot secara eksklusif menciptakan dan mengkonsumsi mitais dan mojitos. Selain itu, buah Revive milik Brooks juga bisa menjadi kandidat yang sangat bagus. Karena film Pirates of the Caribbean seringkali berhubungan dengan konsep keabadian, seperti koin terkutuk atau air mancur awet muda. Kemudian time fruit yang cocok dengan jam tangan pencatat waktu Jack mungkin juga cocok, tapi mungkin agak terlalu broken untuk memberikan karakter yang sudah menjadi ahli pedang dan ahli strategi kemudian memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu. Sungguh tidak satupun dari buah-buahan ini yang benar-benar cocok. Saat Drake dan Smoker berduel, Jack menggigit buah misterius itu dan kemudian berubah menjadi seekor burung kecil yang mampu terbang keluar jendela dan langsung terhindar dari bahaya. Ini adalah buah yang sempurna bagi siapa saja yang benar-benar ingin bebas, dan lebih bebas daripada seekor burung yang terbang di langit. Ini juga membantunya menerapkan strategi pelarian, seperti yang dia katakan, jika Anda melarikan diri hari ini, Anda masih bisa berlari di hari lain. Jadi buah iblis Jack Sparrow yang sempurna menurut saya tidak lain adalah Tori no Mi model Sparrow. Karena, maksudku, ayolah, itu ada di namanya. Jadi setelah pertempuran berakhir dan Drake melarikan diri secara dramatis, Jack Sparrow dalam mode full Sparrow-nya membuntuti dan menumpang kapalnya. Lagi pula siapa yang akan memperhatikan seekor burung kecil yang bersembunyi di kapal yang sama? Dan begitu meninggalkan pelabuhan Jack berubah kembali ke bentuk manusianya dengan mengira bahwa kapal ini tidak akan cukup kuat untuk diinjak oleh seluruh Allosaurus. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencoba bernegosiasi, dan akhirnya dia berhasil meyakinkan mantan marinir tersebut untuk benar-benar bekerja sama. Soalnya, X-Drake pada dasarnya sangat cocok untuk kru pertamanya. Lagi pula salah satu kru Jack yang paling dapat diandalkan sepanjang seri adalah karakter Joshua McGibbs, yang dulunya adalah anggota Angkatan Laut tetapi kemudian membelot dan menjadi bajak laut setelah berteman dengan Jack, yang kemudian menjadi kru pertamanya. Jadi, karena Drake adalah karakter marinir paling terkenal yang berubah menjadi bajak laut, dia menjadi kru pertama yang sempurna untuk Jack Sparrow di One Piece, yang kini memimpin kapal Allosaurus. Menyatakan Drake sebagai teman pertamanya namun tidak menyadari bahwa kru barunya itu diam-diam masih seorang marinir.
Jadi saat Jack Sparrow berlayar ke Grand Line, siapa lagi yang akan menjadi kru selanjutnya? Jadi mari kita lihat Pirates of the Caribbean sekali lagi untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi. Pertama, Elizabeth Swann awalnya adalah anggota bangsawan yang sejalan dengan Jack dan akhirnya menjadi bajak laut. Jadi, karena Jack dan Drake sudah berada di bagian awal Grand Line, mungkin mereka akhirnya berteman dengan Putri Vivi, yang saat itu juga masih menyamar sebagai anggota Baroque. Pada awalnya sepertinya Jack tidak akan mampu mengalahkan lawan seperti Crocodile, karena Crocodile akan menggunakan buah pasirnya untuk mengeringkan tubuh Jack Sparrow dan membuatnya terlihat seperti salah satu mayat hidup dari franchise filmnya sendiri. Vivi awalnya ingin tetap tinggal di kerajaannya. Namun kali ini Cobra benar-benar memutuskan bahwa dia sudah menyiapkan segalanya untuk beberapa tahun ke depan dan Vivi sebaiknya terus bersenang-senang selagi dia masih muda. Yah, sekarang kita punya putri bangsawan yang berubah menjadi bajak laut. Namun selanjutnya kita memerlukan dua orang konyol, karena ini juga merupakan komponen yang sangat penting dalam formula Pirates of the Caribbean. Dalam seri ini, pihak bajak laut memiliki Pintal dan Raggedy. Mereka adalah dua pria konyol yang bergaul dan pada dasarnya tingkah laku mereka sangat bodoh. Di pihak angkatan laut memiliki Murtok dan Mulrow. Mereka juga merupakan sepasang pria pelawak yang bodoh. Dan di One Piece siapakah sosok yang dapat memenuhi kriteria sepasang pria konyol untuk menjadi kru dari Jack Sparrow? Yah, ada Kelly dan Bobby Fang, tapi berkat buah iblis jaket-jaketnya mereka lebih seperti pria aneh yang sangat menyeramkan. Sekarang saya pikir pasangan yang sempurna akan ditemukan tepat di paruh pertama Grand Line di Jaya bersama Masira dan Sojo dari aliansi Saruyama. Jika Anda tidak tahu, mereka berdua adalah dua Salvage Brother yang entah kenapa terlihat sangat mirip monyet. Sebagai pemburu harta karun, mereka pada dasarnya sangat cocok untuk menemukan harta karun bawah air, sesuatu yang sangat diinginkan oleh Jack tapi sekarang tidak bisa dia lakukan karena dia sudah memakan buah iblis. Dan tentu saja, sebagai bonus, keduanya terlihat seperti monyet yang merupakan referensi untuk teman monyet kecil Hector Barbosa. Dan selain itu saya kira mereka juga cukup pandai dalam memperbaiki sebuah kapal. Selanjutnya melewati Kepulauan Langit dan berlayar lurus ke depan, Jack kemudian bertemu dengan bajak laut paling jahat dan kejam di seluruh seri yaitu Foxy the Silver Fox. Dan tentu saja, Foxy juga menantangnya dalam Davy Back Fight, hal ini seperti mengingatkan hubungannya dengan bajak laut legendaris Davy Jones. Yang tentu saja Jack hanya bisa berkata, "Oh, Anda juga kenal Davy Jones?" Saya sendiri bukan penggemar beratnya, dan Jack juga tidak terlalu senang untuk melakukan Davy Back Fight, tetapi karena keahliannya dalam berlari dia mampu menghindari setiap serangan buah iblis milik Foxy dengan cukup mudah dan mengalahkan Foxy sehingga kapalnya mendapatkan swabi baru. Dan perlahan tapi pasti, kapal Sparrow menjadi sedikit sesak, jadi inilah saatnya berangkat ke Water Seven untuk membeli kapal baru. Sesampainya di pulau, Jack berjalan ke perusahaan Galilea, menunjukkan kepada mereka gambar kasar yang dia coba buat dari mutiara hitam, dan bertanya, "Bisakah kamu membuat sesuatu yang persis seperti ini?" Tom sang pembuat kapal yang masih hidup dengan senang hati menyetujuinya, dan Jack bertanya kepada anak berambut biru yang berkeliaran apakah kau ingin menjadi bajak laut suatu hari nanti namun dia menolak seperti yang dia lakukan pada Oden dan Roger. Jadi sementara mereka menunggu pembangunan konstruksi kapal Jack akhirnya berteman dengan Pauli dalam permainan Liar's Dice dan mengajaknya untuk menjadi krunya. Karena adil sekali memberi Pauli tempat dalam kapal bajak lautnya setelah tawaran Jack ditolak oleh Frankie. Lagi pula setengah dari rangkaian aksi di film Pirates of the Caribbean terlihat seperti orang-orang yang sedang berayun-ayun di atas tali. Jadi siapa yang lebih baik untuk bergabung dengan kru ini selain pria yang benar-benar terus menjaganya 24 jam selama 7 hari. Dan sekarang, berkat Tom, Jack Sparrow akhirnya memiliki kapalnya yang sempurna yaitu Black Pearl, salah satu kapal tercepat di dunia One Piece, bahkan menyaingi kapal Oro Jackson milik Roger. Dan pada titik ini, Jack berpikir bahwa dia akhirnya siap menuju ke harta karun One Piece. Berkat kompas ajaibnya dia memiliki keunggulan besar di atas orang lain dan secara teknis bahkan tidak memerlukan rod poneglyph karena kompas ajaibnya menunjuk langsung ke arah Laugh Tale. Maka Black Pearl mulai berlayar dan langsung menuju ke Thriller Bar. Dan di sana dia bertemu Brook yang merupakan tengkorak mayat hidup yang sama seperti di dunia bajak laut Karibia dan dia akhirnya merekrut Brook menjadi krunya. Tapi sebelum dia bisa membawa Brook bersamanya, kurasa dia harus mendapatkan kembali bayangannya dari Moria terlebih dahulu. Dan seperti yang kita ketahui, kendala terbesar dalam arc Thriller Bark sebenarnya bukanlah Moria itu sendiri, melainkan zombie samurai Ryuma yang akhirnya menantang Jack untuk berduel. Untungnya melarikan diri sebenarnya bukanlah satu-satunya hal yang Jack kuasai. Ternyata dia sebenarnya juga seorang pendekar pedang yang cukup terampil. Anda tahu, kata Jack, ujian sebenarnya bagi seorang pendekar pedang sebenarnya bukan hanya pertarungan, karena saat ini pendekar pedang terhebat di luar sana adalah mereka yang merupakan perenang terkuat. Jadi aku menantangmu Ryuma untuk berlomba melintasi hamparan laut di bawah sana. Tentu saja, karena tidak ingin kalah, Ryuma akhirnya menyetujui tantangan alternatif ini. Garam di dalam air segera memaksa bayangannya keluar dan memungkinkan Jack melarikan diri dengan harta nasional Wano yaitu pedang Susui dan membiarkan bayangan itu kembali ke Brook tanpa harus menghadapi Moria atau Oar. Dengan kata lain, dia pergi begitu saja sebelum bertemu lagi dengan panglima perang atau zombie lain dan langsung menuju Kepulauan Sabaody.